Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,45% ke angka 7.148. Selain video ini, kami juga akan mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas sektor batubara yang hari ini masih melanjutkan kenaikan. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersihnya naik setelah sebelumnya di tahun 2020 masih mencatatkan rugi bersih. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Asri. Saham Asri hari ini naik 1% lebih ke harga 170. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini Asri memang trennya bergerak sideways, dengan resisten terdekat saat ini di harga 175 dan support masih di EMA 150 di sekitar harga 167. Tapi untuk tren jangka menengah, Asri saat ini trennya sudah mulai membaik. Sebelumnya bergerak sangat downtrend, bisa kita lihat setelah menyentuh harga 140, Asri terus bergerak naik dan saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 161. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, saat ini Asri masih bisa di hold. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Dan bisa kita lihat artikel berita ini, pendapatan naik 2 kali lipat, Asri membalikkan kerugian menjadi laba. Jadi hari ini baru keluar artikel berita ini, bisa kita baca sekilas. Sepanjang 2021, Alam Sutera membukukan pendapatan sebesar 2,85 triliun. Jumlah tersebut melonjak 100% lebih dibandingkan pendapatan di tahun 2020. Dan bisa kita lihat untuk laba bersihnya, tahun 2020 masih terdapat rugi bersih. Sedangkan untuk tahun 2021 sudah berubah menjadi laba. Jadi yang sebelumnya rugi saat ini sudah menjadi profit di tahun 2021. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan hari ini terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing masih masuk akumulasi saham Asri. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham Asri, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Jadi di sekitar harga 167 sampai harga 168. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat Asri sempat turun kembali mengetes garis EMA 150 dan masih bisa bertahan. Dan kenaikan hari ini bisa kita lihat walaupun naik hampir 2%, candlenya menurut saya masih kurang bagus. Sehingga masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 ini. EMA 150 ini. Jadi apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah tunggu di support dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 175. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati pun masih oke untuk tren yang lebih lama. Selanjutnya saya akan coba analisa teman-temannya di sektor properti. Saat ini bisa kita lihat SMRA naik 2% ke harga 755. Tapi secara tren jika kita lihat SMRA saat ini trennya masih bergerak sideways cenderung downtrend. Sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50 bisa kita lihat, tapi pada saat menyentuh resisten EMA 150, SMRA selalu gagal break dan saat ini mulai turun kembali di bawah garis EMA 50. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 795. Sebelumnya resisten di 800. Jadi lebih gampangnya adalah kita targetnya di resisten 800. Dan untuk support terdekat saat ini di 740. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 760. Jadi saat ini SMRA turun menyentuh support 740 masih bisa rebound, tapi di atasnya sudah dekat dengan garis EMA 50 yang sudah berubah menjadi resistennya. Nah, untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Untuk SMRA bisa kita lihat pada kenaikan 2% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing masih distribusi saham SMRA setelah sebelumnya asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SMRA masih bisa dipantau, masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 sampai harga 770. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di harga 800. Tapi ingat, sebaiknya SMRA kita swing trade selama masih gagal break dari harga 800. Karena selama masih gagal break dari garis EMA 150, SMRA trennya belum uptrend, jadi masih ada potensi untuk turun kembali.
Berikutnya, saya menganalisa saham Pewon. Pewon hari ini juga naik 1% lebih ke harga 492. Dan bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Pewon berhasil naik di atas resisten psikologis di harga 500. Setelah berhasil naik di atas harga 500, Pewon kesulitan untuk naik menembus resisten 530. Tapi setiap kali menyentuh harga 500, Pewon masih bisa bertahan. Tapi 1 minggu terakhir ini, Pewon turun di bawah support psikologis ini dan lanjut turun mengetes garis EMA 50 dan 150. Tapi saat menyentuh garis EMA 50 150 bisa kita lihat Pewon masih bisa rebound dan saat ini kembali naik mencoba menembus resisten psikologisnya di harga 500. Jadi untuk tren jangka pendek dan jangka menengah, saat ini Pewon masih bergerak sideways. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi. Dan asing juga hari ini melakukan distribusi. Jadi harus hati-hati walaupun hari ini naik atau 2 hari terakhir ini berhasil rebound dari garis EMA 50 dan 150. Tapi karena tidak terlihat adanya akumulasi, Pewon sepertinya masih akan sulit untuk naik di atas resisten psikologisnya di harga 500. Jadi memang masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten ini. Tapi teman-teman pantau apabila dalam 1 minggu ini pada saat lanjut naik tidak terlihat ada akumulasi, hati-hati Pewon ada potensi untuk turun kembali saat mengetes resisten 500. Jadi teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 50 150 tidak terlewati, atau swing trade apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 480 dengan take profit di harga 500 apabila gagal break. Setelah itu tunggu kembali di support EMA 50 150 untuk entry kembali. Terakhir saya menganalisa saham CTRA. CTRA hari ini turun 1% lebih ke harga 1030. Bisa kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini memang CTRA mulai melemah. Sebelumnya CTRA terus bergerak uptrend dari bawah garis EMA 50 150 setelah berhasil break terus naik. Tapi pada saat menyentuh harga 1100 bisa kita lihat CTRA ternyata gagal break dan saatnya sudah turun di bawah support 1050. Tapi jika kita perhatikan, walaupun turun, CTRA masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis EMA 150 saat ini tepat di support psikologis di harga 1000. Jadi harga 1000 saat ini akan berubah menjadi support kuat untuk saham CTRA. Dan di atasnya ada garis EMA 50 di sekitar harga 1010. Dan untuk garis MACD terlihat memang saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing terlihat melakukan distribusi setelah 1 minggu terakhir ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat CTRA masih layak untuk dipantau. Apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah tunggu di harga 1000. Jadi apabila CTRA menyentuh harga 1000 masih bisa bertahan, teman-teman bisa coba entry karena ini support kuatnya dengan target take profit jangka pendek di harga 1050 atau target lebih tinggi lagi di harga 1100 apabila memang masih gagal break. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.